Suamiku. Sebelum lanjut episode 221 sampai 223, jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat kelanjutannya. Terima kasih. Episode 221, Tan terluka Tuan Lu. Jangan sampai ada yang mati. Atau kita akan menjadi pihak yang tidak masuk akal. Justice buru-buru membujuk Charlie saat melihat tindakan Tate. Jangan khawatir. Tate pasti tahu ini. Kami tidak akan melibatkanmu. Oh, Josh. Hubungi polisi dan katakan ada yang merampok di sini. Kami sudah mengendalikan perampoknya. Charlie kemudian berbalik untuk memerintahkan Josh. Dia menduga bahwa saudara laki-laki Tan pasti memanggil Tiran, tetapi Tiran mungkin akan datang setelah waktu yang lama. Charlie juga membutuhkan Tiran di sini untuk membantunya. Oke. Josh mengangguk, menanyakan nomor telepon Tiran kepada Justice, lalu menelepon Tiran Tan. Ibu Tan di halaman melihat kaki anaknya sudah patah, jadi dia menolak untuk berkompromi tetapi bersikeras untuk menangis. Lagi pula, saudara laki-laki Tan sudah menelepon Tiran. Ketika Tiran datang ke sini, orang-orang itu tidak boleh begitu sombong, pikirnya. Ibu Tan juga berpikir mungkin ada gunanya dipukuli oleh Tate agar dia bisa meminta lebih banyak uang sebagai kompensasi nanti. Mata Tate dipenuhi dengan pembunuhan ketika dia melihat Ibu Tan berani mengabaikan ancamannya. Dia menikam belati ke kaki kakak tertua Tan tanpa ragu-ragu. Ah! Kakak tertua Tan berteriak kesakitan seperti babi yang disembelih, memaksa Ibu Tan untuk berhenti. Tapi sedetik kemudian, Ibu Tan terus menangis dan mengutuki kesakitan anaknya. Wajah Tate berubah cemberut. Hanya sedikit orang yang berani menantang kesabarannya. Dia mencabut belati dan kemudian menusuk kaki kakak tertua Tan lagi. Kakak tertua Tan berguling-guling di tanah, hampir pingsan karena kesakitan. Bu, apakah kamu marah? Apakah kamu ingin melihat saudaraku dibunuh? Kakak kedua Tan kesal dengan kelakuan Ibu Tan. Ibu Tan mulai ketakutan sekarang. Dia berpikir bahwa Tate tidak berani menyakiti orang dengan belati, tetapi sekarang dia ketakutan karena dia secara pribadi melihatnya. Ayam tua, terkutuklah aku lagi. Kita lihat saja apakah aku akan berbelas kasih. Tate mendengus, lalu menikam kakak tertua Tan lagi. Kakak tertua Tan langsung pingsan. Ibu Tan ngeri, berteriak. Berhenti. Aku tidak akan mengutuk lagi. Tapi Tate baru saja bangun dan menoleh ke kakak kedua Tan, membuat kakak kedua Tan ketakutan. Keringat dingin keluar dari dahinya, tapi Tate bukanlah pria yang penyayang. Tate meraih kerahnya dan kemudian menusuk kakinya. Saudara laki-laki kedua Tan menangis sedih, membuat dua saudara laki-laki lainnya ketakutan. Mereka berbalik untuk berteriak pada Ibu Tan. Kamu ayam tua. Apakah kamu sengaja ingin membuat kami terbunuh? Ibu Tan tercengang, siapa sangka anaknya akan menggonggong seperti ini. Dia sangat marah, tetapi ketika dia melihat Tate akan menusuk sekali lagi, dia buru-buru bangkit dan kemudian berlari keluar dari halaman Su. Para penonton memberi jalan baginya untuk lari. Mereka juga takut dengan kekejaman Tate. Mereka belum pernah melihat pria yang begitu kejam. Mereka yang pemalu bahkan akan berlutut ketika mata dingin Tate melihat sekeliling. Tate menggunakan pakaian saudara laki-laki kedua Tan untuk menyeka darah di belatinya dan kemudian menyimpannya. Dia seperti kematian di mata orang-orang, termasuk Justice dan keluarga Su lainnya, juga ketakutan. Justice sekarang mulai meragukan identitas Charlie. Apakah Charlie benar-benar bos dari sebuah perusahaan atau sebuah geng? Makan saja. Polisi akan segera datang. Charlie mengabaikan saudara laki-laki Tan dan berkata kepada keluarga Su. Kerumunan mulai ribut saat ini karena dua van berhenti di halaman Su, dari mana sekitar 20 orang melompat turun. Dilihat dari lumpur yang menutupi tubuh mereka, dan cangkul, tabung, dan sekop yang mereka pegang, Charlie tahu mereka adalah pekerja yang bekerja di lokasi konstruksi. Tan tua, kamu akhirnya di sini. Putra-putra kita akan mati. Ibu Tan buru-buru menghampiri seorang pria berusia 50-an dan menangis. Pria itu adalah ayah Tan, Beal Tan, yang menerima pesan bahwa kaki putranya patah oleh beberapa orang luar yang dipanggil oleh Su. Dia sedang bekerja pada waktu itu, jadi dia pasti memanggil semua pekerja di sana.
Dia memutuskan untuk mengirim semua orang luar dan keluarga Su ke rumah sakit hari ini. Semua penonton memberi jalan untuk Beal. Meskipun mereka menikmati menonton drama, mereka juga takut terlibat. Justice khawatir ketika dia melihat Beal datang dengan beberapa orang. Josh, bawa Tuan Lu lari ke belakang. Mereka mungkin tidak menyakiti wanita dan orang tua. Mae mendorong Josh untuk pergi. Mereka sudah tua, yang mungkin tidak berani disakiti oleh Tan. Sekarang dia hanya mengkhawatirkan Josh. Josh adalah satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga mereka, yang diharapkan untuk menggantikan keluarga. Bu, jangan khawatir. Biarkan aku menghajar mereka. Josh hendak bergegas. Tunggu. Biarkan mereka masuk ke halaman. Charlie menghentikannya. Josh langsung tahu maksud Charlie. Selama mereka bergegas ke halaman Su, mereka akan menjadi pihak yang tidak masuk akal. Charlie bermaksud mengirim Tan ke penjara. Dia sudah merekam video melalui teleponnya, termasuk perasaan ketika saudara-saudara Tan mengeluarkan babi itu. Itu sebabnya dia berani mematahkan kaki saudara-saudara Tan. Selama mereka mempertahankan superioritas moral, dan membuat hal yang lebih besar untuk melibatkan Subiro, anak buah Tan semua akan ditangkap. Ayah, kamu akhirnya di sini. Bantu kami. Saudara-saudara Tan meminta bantuan Beal. Beal kesal dengan penampilan menyedihkan keempat putranya. Dia memerintahkan dengan marah. Kalahkan mereka. Parah. Patahkan kaki mereka juga. Para pekerja itu meneriakkan itu, dan kemudian bergegas ke Charlie dan yang bab 222 pergi jauh melihat ini, Justice dan yang lainnya ketakutan dan merasa bingung. Charlie berkata kepada Josh dan ketiga pahlawan Water Margin, bisakah kamu menangani mereka? Josh menjawab dengan jijik, aku bisa melakukannya sendiri. Charlie berdiri di depan Justice dan yang lainnya, kalau begitu, aku serahkan padamu. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Pastikan mereka tidak bisa berdiri. Charlie menginginkan Josh, dan yang lainnya tahu bahwa mereka akan aman selama dia ada di sini. Josh tidak mengkhawatirkan keluarganya dengan perlindungan Charlie. Dia tahu apa yang bisa dilakukan Charlie. Bahkan gangster dari pasukan bawah tanah tidak bisa menyakiti Charlie, tidak menyebutkan pekerja migran ini. Sebagian besar pekerja ini berusia 30-an dan 40-an dan tidak cocok dengan keempat pemuda itu. Bahkan dengan senjata di tangan mereka, para pekerja ini, termasuk Beal, dilumpuhkan oleh keempat pemuda itu. Para pekerja ketakutan. Di halaman keluarga Su, tidak ada suara lain selain suara senandung keluarga Tan. Menyaksikan kejadian itu, keempat bersaudara dari keluarga Tan itu ketakutan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu Tiran. Namun, setelah sekian lama, Tiran belum juga datang, dan keluarga Tan punya firasat buruk. Charlie berkata, Paman, ayo pergi mencari sesuatu. Polisi akan membawa mereka nanti. Justice menunjukkan senyum pahit, begitu pula Rena dan Mae. Mereka sedang tidak ingin makan sesuatu dengan begitu banyak orang berbaring di halaman mereka. Charlie tersenyum dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Dia kemudian mengambil sebatang rokok dan menyerahkannya kepada hakim. Seiring berjalannya waktu, Charlie mengira Tiran akan datang dalam 5 hingga 6 menit. 10 menit kemudian, Tiran datang dengan orang-orangnya dan terkejut setelah melihat orang-orang tergeletak di tanah. Dia tidak percaya bahwa keluarga Su bisa mengalahkan begitu banyak orang. Dia memeriksa Charlie dan yang lainnya. Beal mengeluh, Tiran, kamu akhirnya di sini. Lihat apa yang mereka lakukan pada kami. Mereka mematahkan kaki dan menikam saudara saya dan saya beberapa kali. Jika saya tidak menghentikan pendarahan, kami akan mati. Ke penjara. Keluarga Tan lainnya menyaksikan Charlie dan yang lainnya dengan marah. Meskipun mereka dipukuli, mereka tahu apa yang menunggu Charlie akan lebih menyedihkan. Satu keluarga Tan berteriak pada Josh dengan marah, Josh, kamu sudah selesai. Kamu akan tinggal di penjara selamanya. Dia kemudian menoleh ketiga pahlawan Water Margin dan berteriak, dan kalian bertiga. Kalian juga akan masuk penjara. Kalian tidak akan pernah kembali. Tate berkata dengan main-main, penjara bukan keluargamu. Itu bukan panggilanmu. Dia menjawab, kami memiliki orang-orang di sana. Tiran adalah kerabat saya.
Dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Wajah Tiran berubah setelah mendengar ini, dan dia mengabaikannya dan berjalan ke Charlie. Tiran bertanya kepada Josh, apakah Anda menelepon polisi? Apa yang sebenarnya terjadi? Charlie menjelaskan, Tiran, itu aku. Orang-orang ini adalah perampok. Mereka tidak hanya merampok keluarga Su tetapi juga melukai mereka. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan untuk melindungi diri kami sendiri. Tiran ragu-ragu dan berpikir Charlie bertindak terlalu jauh. Charlie memukul mereka dan menyebut mereka perampok. Jika kejahatan itu dikonfirmasi, itu akan berakhir untuk keluarga Tan. Tiran melanjutkan, saya akan menyelidikinya. Kami tidak akan menyalahkan orang baik dan tidak akan pernah membiarkan penjahat pergi. Saya jamin itu. Keluarga Tan semua tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Tiran. Mereka tahu Tiran membantu keluarga Su dan menganggap mereka sebagai perampok. Bel berdiri dari tanah dan menyapa Tiran. Tiran memerintahkan, memborgol mereka dan mengirim mereka ke rumah sakit. Bel terkejut dan terkejut bahwa Tiran, yang menerima tunjangan keluarga mereka, sekarang memalingkan wajahnya dan menolak untuk membantu mereka. Jonas datang ke Stone Dragon Village sendirian dan membantu Charlie. Bagaimana mungkin Tiran berani membantu keluarga Tan dan menyinggung Charlie? Charlie berkata kepada Tiran, Tiran, ada 2 video sebagai bukti kejahatan mereka. Aku akan mengirimkannya kepadamu. Tiran tahu Charlie ingin menghancurkan keluarga Tan. Apakah keluarga Tan melakukan kejahatan atau tidak, mereka datang ke sini untuk membuat masalah. Mereka telah melanggar hak keselamatan keluarga Su. Jika kejahatan perampok dikonfirmasi, mereka akan dimasukkan ke penjara selama beberapa tahun. Tiran menonton video di mana keluarga Tan merampok babi dari keluarga Su. Dalam video, keluarga Tan datang ke sini untuk membuat masalah dan menyakiti orang. Tiran menerima video dan memasukkan telepon ke sakunya, menatap Charlie, yang tersenyum. Tiran merasa dia sedang berhadapan dengan iblis. Episode 223 Villa untuk keluarga Su melihat saudara laki-laki Tan diborgol dan ditangkap, Justice menarik napas lega. Sekarang, pandangan mereka ke Charlie berubah total. Charlie membawa Josh kembali dari kantor polisi dan kemudian berurusan dengan keluarga Tan. Kekuatannya terlalu luar biasa bagi mereka. Hanya dengan mengikuti langkah besar seperti itu, putranya bisa menjadi menjanjikan, pikir Justice. Josh, jagal sisa babi juga. Aku akan minum denganmu malam ini. Keadilan sangat bersemangat. Charlie tersenyum. Dia tidak menghentikan Justice karena begitulah Justice menunjukkan rasa terima kasihnya. Ayah, mereka tidak suka makan daging babi. Aku hanya pergi membeli daging sapi. Josh menjelaskan. Dia pikir orang kaya seperti Charlie tidak akan suka makan daging babi. Aku memang suka makan babi. Aku pandai memasak daging babi rebus. Kamu hanya menyembelih babi, sementara aku akan membeli saus. Biarkan aku memasaknya untukmu hari ini. Charlie tersenyum. Mata Justice menjadi cerah. Mereka makan daging babi ketika melewati tahun, tetapi mereka tidak pernah mencicipi daging babi yang direbus. Hanya sedikit orang di desa yang bisa memasaknya, meskipun mereka memiliki bahan-bahannya. Josh terkejut. Sekarang Charlie suka makan daging babi, Josh buru-buru pergi menyembelih babi di bawah bantuan ketiganya. Sekarang, mereka yang memiliki hubungan dengan Su datang untuk menyambut. Beberapa yang tertutup membantu mereka menyembelih babi, sementara yang lain hanya menyapa. Su telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan hari ini, jadi orang-orang di SL Village tidak berani menyinggung Su lagi. Bahkan keluarga Tan dikalahkan, sehingga orang lain harus menghormati Su. Charlie memanggil Phil untuk mengirim tim konstruksi ke sini saat dia membeli saus di jalan. Rumah Josh sudah cukup rusak, jadi Charlie bersiap untuk membangun kembali rumah itu sebagai imbalan atas persetujuan Josh untuk melindungi Chelsea. Selama Josh bisa melindungi Chelsea dengan baik, Charlie bisa memberikan semua yang dia inginkan. Saat Charlie kembali ke keluarga Su, babi itu sudah disembelih. Lebih banyak orang di sana untuk menunggu daging babi rebus, jadi Charlie harus meminta Josh untuk menemukan wajan yang lebih besar, dan siap memasaknya di halaman. Hal-hal selalu menjadi lebih mudah ketika banyak orang bekerja untuk itu bersama-sama. Beberapa orang menyiapkan air panas, sementara yang lain memotong daging.
Charlie memerintahkan mereka untuk bekerja dan kemudian bersiap untuk mengajari Par memasaknya. Tepat pada saat ini, Phil memimpin sekelompok orang ke SL Village. Dia menelepon Charlie setelah dia tiba, dan Charlie meminta Tate untuk membawa mereka ke sini. Josh tergerak oleh kedatangan Phil. Itu adalah pemimpin pasukan bawah tanah paling berpengaruh di Joel City, tapi dia bahkan secara pribadi datang ke sini untuk kasus kecil seperti itu. Tentu saja, meskipun Josh bersemangat, dia masih ingat untuk memanggil Phil sebagai seorang pengusaha ketika dia memperkenalkan Phil kepada orang lain. Setelah mereka makan siang bersama, kata Charlie kepada tim konstruksi. Saya ingin membangun sebuah villa kecil dengan sekitar 1 juta di sini. Anda tinggal membuat rencana. Oke. Arsitek mengangguk dan kemudian mulai memeriksa halaman dan membuat rencana. Keluarga Su terkejut dan menolak tawaran Charlie. Mereka telah mendapatkan banyak bantuan dari Charlie, jadi mereka tidak bisa membiarkan Charlie menghabiskan lebih banyak uang. Dan terlebih lagi, mereka tidak percaya bahwa Charlie akan membangun villa dengan 1 juta. Itu 1 juta. Mereka bahkan tidak berani membayangkan. Kerabat Su itu juga tercengang. Benar-benar pria kaya yang dermawan yang pernah menjalin hubungan dengan Josh. Tidak. Tuan Lu, jangan lakukan itu. Kami tidak punya apa-apa untuk membalas Anda. Keadilan buru-buru menolak. Charlie, aku tidak bisa membalasmu seumur hidupku. Josh tersenyum pahit. Meskipun gajinya cukup tinggi sekarang, dia tidak bisa segera membayar 1 juta Charlie. Apakah Anda pikir saya akan mengirimkannya kepada Anda sebagai hadiah? Saya mengirimkannya sebagai hadiah dari misi penting. Charlie tersenyum. Josh tergerak. Karena Charlie mengatakan ini, dia harus mengikuti. Tuan Lu, misi macam apa yang membutuhkan hadiah setinggi itu? Keadilan bingung. Charlie tertawa. Hanya bekerja sebagai pengawal, tapi bagiku, itu sangat berarti. Josh adalah satu-satunya yang bisa kupercaya untuk melindungi putriku. Ah, tapi tidak perlu hadiah seperti itu. Justice terkejut. Itu memang pekerjaan pengawal. Anaknya satpam, akrab dengan bodyguard, jadi hadiahnya masih terlalu banyak. Aku punya beberapa musuh di Joel City, yang mungkin berencana untuk menyakiti putriku, jadi juga berbahaya bagi Josh untuk melindungi putriku. Tidak banyak untuk membangun rumah untukmu, tapi masih belum cukup. Aku akan membuat Josh tinggal di villa nyata di kota suatu hari nanti. Charlie menjelaskan. Keadilan diyakinkan oleh penjelasan Charlie. Sekarang dia mulai mengkhawatirkan Josh. Tapi Josh adalah seorang prajurit yang pandai bertarung, jadi Justice tidak terlalu khawatir. Tim konstruksi segera membuat rencana. Keluarga Su dikejutkan oleh villa indah yang digambar di atas kertas. Apakah itu benar-benar rumah mereka nanti? Sulit dipercaya. Ayo, dorong tembok ini dan jadikan itu sebagai tanda lama. Charlie memerintahkan 3 singa untuk mendobrak tembok baru yang dibuat oleh saudara-saudara Tan. Kemudian mereka memperjelas tandanya. Orang-orang Tan semua pergi ke rumah sakit sekarang, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Bahkan jika mereka tahu, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang datang kepada mereka adalah 3 tahun penjara. Setelah Charlie membahas harga dan waktu tentang pembangunan villa, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Justice dan kemudian kembali ke Joel City. Charlie bermaksud membiarkan Josh tinggal di rumah selama beberapa hari, tetapi Justice meminta Josh untuk mengikuti Charlie. Charlie telah banyak membantu mereka, dan membangun sebuah villa untuk mereka sebagai hadiah bagi Josh untuk melindungi putrinya, jadi bagaimana mereka bisa menjaga Josh di rumah sepanjang waktu?